Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 5 tanda Allah itu sayang banget sama kamu. Setiap umat muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian dan cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah beri kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering hilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah berikan kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Saudara-saudariku yang mulia, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu diantaranya tanda yang pertama, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia umat beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya amalan-amalan saleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Lalu yang kedua, diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasa sedih, seseorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah, dan hendaknya saat dilanda kesedihan kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
3. Diberikan ujian dan cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Seperti dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada hatinya atau kolbunya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Takhabun ayat 11. Yang keempat, diberikan kehilangan. Saat yang paling sakit bagi seseorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Namun di balik kehilangan itu tersebut, ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasannya tidak ada dunia yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kehilangan tersebut, Allah juga ingin menguatkan hati kita bahwasannya Allah akan selalu ada bagi setiap hambanya. Dan yang kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada yang namanya godaan. Ini fungsi kesabaran dalam diri kita. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berasal dari godaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudariku yang mulia, semoga kita termasuk salah satu hamba yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi manfaat yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.